Halo. Aktor terbaik Anugerah Film Indonesia. Kasih senyum untuk sombong lu, Bang. Menjadi aktor terkenal dengan segudang penghargaan. Bayaran mahal membuat Vino lupa daratan. Lo pikir filmnya bakal bisa laku? Bang, abis ini bakal ada mega project ya? Ketenaran dan kesuksesan itu pun membawanya mendadak lupa dengan kemampuan berakting. Selain itu hubungan dengan sang kakak yang juga menjadi rekan seperjuangan meniti karir, sekaligus mentor berakting juga menjadi renggang karena kesombongannya. Itu mimpiku dari kecil. Lu yang salah, lu mesti playing victim deh. Tapi ini hanya gambaran besar cerita dalam film terbaru Vino loh ya, berjudul Lupa Daratan. Bukan kehidupan aslinya. Iya sih, meski nama karakter yang diperankan dibuat agak mirip, yaitu Vino Agustian. Si paling banyak award. Film garapan Ernest Prakasa ini memang memberikan gambaran satir dinamika industri hiburan. Lupa Daratan sendiri menjadi kali pertama Ernest duduk di bangku sutradara selama rumah produksi Imaginary Pictures miliknya berdiri. Paling hebat di muka bumi ini. Ernest menyentil sisi lain industri yang kadang popularitas dan tekanan profesional berdampak pada seniman yang kehilangan jiwa akting atau bahkan terperangkap dengan karakter yang diperankan. Begitu halnya dengan ketenaran yang seperti judulnya membuat sang aktor menjadi lupa daratan. Salah gua. Ini udah rame di mana-mana. Tapi sih mudah-mudahan Vino G. Bastian jangan sampai beneran lupa daratan ya. Oke, kembali lagi di Talk is Fun, masih bersama saya Tiffany Raitama. Gimana tadi udah ngintip sedikit ya cuplikan trailernya, ngebayangin gimana seorang aktor in real life, kemudian dia harus menjadi aktor lain di dalam film, tapi harus kehilangan powernya sebagai seorang aktor. Kita langsung tanya dengan Vino Agustian. Vino Agustian. Ini Agustian atau Bastian? ya? Bastian. Oh, Bastian. Oke, dan juga ada Ernest, ada Ernest Prakasa. Great movie, keren banget filmnya. Oke. Unik ya, film ini skripnya hadir sebelum Imaginary ada. Iya, kita udah menyiapkan, ya tentu finalisasinya menjelang syuting, tapi ide cerita, kemudian konsep dan segala macamnya itu kita udah siapin dari 2021. Bahkan Imaginary baru merilis film pertamanya 2022 gitu. Jadi film ini dihasil obrolan dari aku sama teman-teman di Netflix dari sejak pandemi sebenarnya. Dari ngobrol-ngobrol iseng waktu pandemi, tercetus ide yang akhirnya terpending dan baru terwujud syuting 2024 dan tayang 2025. Oke, Vin, gimana rasanya aktor harus menjadi aktor di film, tapi harus kehilangan powernya sebagai seorang aktor, tapi nggak boleh kelihatan ini banget, fat banget, gimana? Ya, itu yang gilanya sih pertama kali Ernest ketemu sama Ernest, gue mau nawarin lo cerita tentang seorang aktor. Oh oke. Tapi yang nggak bisa acting. Itu menurut gue, nah gue perjalanan pulang gue mikir kayak apa ya. Karena maksudnya itu bisa jadi bumerang juga sebetulnya dari actingnya sendiri kan. Tapi Ernest udah punya konsep yang kuat dan kita ada tim waktu reading, ada acting comedy consultant, ada Ardit, terus teman-teman yang lain tuh juga excited banget sama tema ini, dan buat gue ini jadi satu tantangan tersendiri sih buat seorang aktor untuk berperan nggak bisa acting gitu. Karena kan biasanya kita gimana ya untuk biar sutradara seneng kita harus acting sebaik mungkin. Tapi ini sutradara minta lo nggak bisa acting gitu. Gimana gitu. Terus batasannya segimana gitu. Itu seru banget sih. Tapi dari pertama udah kepikir Vino yang main? Ketika pertama bikin konsep, ngobrol sama Netflix, tentu kita dari sejak idenya awal terwujud belum ada nama siapa gitu ya, hanya konsep aja gitu. Terus kita mulailah kita brainstorming siapa nih yang mau jadi si aktor papan atas yang kehilangan skill actingnya ini gitu. Otomatis kita juga nggak punya terlalu banyak opsi untuk level acting atau level kredibilitas di titik itu ya. Dan aku ketika membuat project ini udah berkomitmen ini akan jadi something yang sangat adventurous, di mana aku akan bekerja dengan orang-orang baru, bukan cuma leadnya,
tapi juga kru yang baru, DOP, kostum designer, Astrada, makeup Bahkan ini artist. pertama kali juga kerja sama Pertama kali kerja sama Vino, pertama kali kerja sama Agus Kuncoro. Oh ya, Dan Bang Iksan. iya, dan ini jadi sesuatu yang buat aku jadi fresh gitu approach-nya jadinya gitu. Oke, dan film Ernest itu kan kebanyakan drama, komedi, drakom tapi balutnya keluarga, ya kan, dengan real, ya isu-isu yang lebih real gitu, yang lebih dekat gitu. Termasuk di film ini, gimana memang di industri itu memang seperti ini ya. Misalnya ada kadang-kadang orang-orang atau misalnya aktor-aktor bukan masalah sombong ya, tapi ada momen dimana mungkin karena kebanyakan main film gitu sampai lupa gitu kan. Aku sih ngelihat banyak sekali yang dilema yang dijalani oleh seorang public figure manakala dia harus level up gitu loh. Kadang-kadang kita pada saat kita mau level up kita harus bergabung dengan circle lain, dengan orang-orang yang berada di kolam yang lebih besar gitu kan, ibaratnya gitu. Dan itu sesuatu yang sangat real sekali gitu. Mungkin tidak sedramatis Vino dan Mas Iksan karena ini film ya, tapi in real life itu sering terjadi gitu. Kita harus ada artis yang ketika naik daun diambil oleh artis manajemen yang lebih besar, dan manajernya juga harus merelakan karena dia tahu aku tidak akan bisa bersaing dengan mereka dan this is for the best untuk si aktornya gitu. Itu terjadi sekali gitu. Jadi isunya sebenarnya sangat dekat sama kita sehari-hari. Iya gitu nggak Ben? Iya dan enggak ya, tapi kalau menurut gue kayak gue memposisikan diri gue sebagai aktor, kayak ada momen-momen yang aktor sama fansnya, itu gue nonton, gue udah tahu skripnya dan gue yang syuting ketika film ini jadi, gue ngerasa gue gitu nggak ya sama fans gue? Iya kan? Jadi refleksi ya? Refleksi gitu, gue gitu nggak sama manajer gue gitu. Manajer gue gitu nggak ya sama gue gitu. Sama ada satu momen yang lucu banget sih, kayak misalnya tadi kalau teman-teman nonton misalnya, gue kadang-kadang ke mall atau kamu udah pakai masker udah apa-apa, Iya. tapi ada aja nggak yang Vino ya? Mas Vino gitu. Ya, terus dia nulis skripnya, gak usah bohong, suaranya saya kenal. Itu real banget. Real Ya? banget gitu. Udah Real gimana banget. udah pakai hoodie segala Iya, macam. itu real banget. Tadi nonton sama Marsha, kayak langsung gitu. Jadi kayaknya, ya maksudnya Ernest juga ada di posisi sekarang itu kan udah pengalamannya banyak banget gitu. Jadi udah tahu lah maksudnya untuk nyentil sesuatu itu kalau nggak punya pengalaman juga pasti akan aneh gitu. Jadi menurut gue ini relate banget sih. Walaupun ini parodi ya. Termasuk real banget ketika dipukul sama Bang Iksan. Itu Rasanya gimana? dipukul itu sih sebenarnya. Itu berapa kali take? Wah itu lumayan tuh, Waduh. lumayan karena aku Menger nggak tuh? karena aku merasa belum dapet karena pengen di situ harus kelihatan meyakinkan mukulnya dan izin ke Vino, boleh nggak digebuk beneran? Boleh, cuman kan pasti Mas Agus juga kan nggak menjaga ya, nggak sepenuhnya tega. Tapi diulang-ulang itu. Itu gue sampai nanya sama dia, Nes ini dipukul ini tuh maksudnya works nggak sih? Maksudnya kok gue ngeliatnya kayak gitu? Dia bilang iya ini works banget. Terbukti gue nonton pertama kali tadi, semua orang asli ya, Karena itu kenceng banget loh Ben. kenceng banget, emang tuh asli kenceng banget. Tapi itu memang udah ada dari awal gitu. Di skrip udah Oke. ada. Jadi bukan Jadi itu improve. nggak emang spontanitas ada di scene itu. Jadinya kayak spontan kan, karena emang semuanya kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya udah terkonsep banget. Makanya gue sampai nanya tadi, ini works nggak sih? Maksudnya emang sekarang masih ada yang kayak gitu atau lucu atau enggak? Ternyata gue baru tahu dampaknya tuh kayak gitu. Itu baru pertama sama Agus Kuncoro. Oh sih, dan pertama kali, dan Mas Agus tuh juga luar biasa banget gitu. Dia kan juga pengalamannya lebih banyak dari gue gitu, jadi banyak kasih masukan juga. Terus emang Ernest pengennya memang cowok sama cowok ini tuh gimana sih, lu tuh saling sayang tapi Jarang ya, film Indonesia ya, Iya, brothers. banget gitu. Jarang. Walaupun Jarang itu banget. kakak adik tuh juga jarang. kalau cewek sama cewek kan ya, wah, tapi kalau cowok sama cowok tuh gimana ya, bikin kayak momen Gengsinya, tapi care, tapi gengsi, tapi ya gitu. momen yang ini tuh kayak, nah cowok sama Love cowok gitu. language-nya cowok kan beda kan? Nah tadi gue denger gitu di bioskop tuh happy sih. Asli sih, oke. Dan Ernest ini adalah film di Imaginary pertama. Sebagai director. Iya. Iya, betul. Oke. Ya, Kasian sama ini banget sih lu. sibuk ngeproduserin dulu, mau menyutradarain nggak kebagian slot saya. Kemana aja Mana Pak? aja Iya. Pak, film ada 10 juta lebih Iya Pak. kan ya Pak, gimana? Ya akhirnya senang banget bisa balik ke kursi sutradara lagi, sesuatu yang memang jadi awal perjalanan saya sebagai filmmaker, penulis sutradara, baru switch ke produser. Sekarang bisa balik ke penulis sutradara lagi, rasanya menyenangkan sekali.
di film ini juga memang sengaja dengan karakternya diplesetin semua namanya. Iya, betul. Vino, Semuanya Vino Agustian, Morgan Woo, ya kan? Lukman Sardi, Dia juga Tisa ada tadi Fiani. sebetulnya, cuman nggak kesebut aja. Saya di slide tipis nggak apa-apa, nggak usah Cuma ini. sesaketet gitu. Selewat aja. Emang sengaja. Emang sengaja kita mau bikin dunia yang dunia parodi memang, karena kalau Vinonya Vino G. Bastian jadi Vino Agustian, tapi Tisa Biani tetap Tisa Biani, rasanya jadi janggal. Jadi semua kita plesetin namanya Boris Bohir, Ari Kribo, Sih gue. dan semuanya kita plesetin. Oke. Selama film ini gitu ya, apa mungkin yang lo pelajarin atau mungkin si karakter Vino Agustian ini ada gak sih yang lo nemuin kemiripan dengan Vino? Wah, kalau mirip secara pekerjaan sih iya. Iya, Banget. iya. Ketemu sama orang-orang itu tuh iya banget gitu. Tapi justru gue tuh ngerasa ketika gue syuting, gue nggak ngerasain bahwa bromance itu setebal ini. Pas reading? Iya, kita Iya. ngelakuin. Tapi kan semuanya itu kan udah ya kita dari ide kita lakuin. Tapi begitu gue nonton, iya bromance itu setebal ini gitu ya. Jadinya tuh kayak gini gitu. Terus ada gimmick-gimmick yang kayak misalnya casting harus bayar atau apa gitu. Banyak banget tadi yang nyaut di belakang gue gitu. Adegan-adegan manajer sama aktornya, manajer gue tuh ketawa-ketawa cekikian, maksudnya dia apa, tapi kayak oke, di titik-titik ini masing-masing profesi itu tersindir masing-masing gitu loh. Tapi manajernya nggak kayak Mahasto kan? Apa? Mahasto kan? Enggak. Gimana rasanya pertama kali kerja bareng sama Vino? Seru, kocak. Vino kita tidak berteman gitu ya sebelum syuting ini, kita ya ketemu di gala premier, hai bye aja gitu. Jadi aku nggak tahu Vino tuh orangnya selucu apa, makanya pas syuting buset ini orang emang naturally memang lucu. Jadi ketika dikasih peran komedi ya udahlah, Bisa lah, selesai gue. lah. Lucu beres. bisa. Bisa lucu ya? Bisa lucu. Bisa lucu ya? Sukses pokoknya jadi aktor Sukses komedi jadi ya? aktor komedi, sukses. Syaratnya lu gak usah selalu lucu lu. Main Panggil ya? Ernest aja. Panggil Ernest pokoknya ya. Oke deh, sukses Vino Bastian. Vino Bastian. Makasih ya. Ernest Prakasa buat Lupa Daratan. Mudah-mudahan habis nonton film ini gak bikin kita jadi lupa daratan ya. It's a good reminder buat kita ya. Amin. Thank you so much, sukses buat filmnya. Itu tadi wawancara saya bersama Vino dan juga Ernest, Lupa Daratan, dan itu jadi oleh-oleh di Jogja kali ini yang terakhir. Kita akan ketemu lagi di Talk is Fun berikutnya. Sampai jumpa, thank you.